Shalom saudaraku, jemaat Tuhan GKI Klasis Solo dan juga mungkin ada saudara-saudara seiman lainnya yang ikut ambil bagian dalam renungan firman Tuhan Bina Iman pada saat ini. Selamat memasuki tahun yang baru di tahun 2021 di hari yang kedua. Mari kita bersama-sama datang pada Tuhan untuk memohon berkat Tuhan. Sebelum membaca dan merenungkan, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang dengan kerendahan hati, memohon berkat hikmat Tuhan dalam kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, supaya kami boleh memperoleh hikmat dari Tuhan, serta tekun melaksanakan firman-Mu dalam hidup kami, hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita hendak merenungkan tema yaitu firman Tuhan yang diambil dari Amsal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-7, yang nanti fokus kita pada ayat yang ke-7. Temanya, dari manakah datangnya hikmat? Nah, saya akan bacakan Amsal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca. Berbahagialah yang mendengar dan yang menerapkan dalam hidup hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada, tentunya setiap kita, Bapak, Ibu Saudara, dan juga saya, rindu ingin menjadi orang yang berhikmat atau orang yang memiliki hikmat. Mengapa hikmat itu dirindukan, dibutuhkan oleh orang, oleh manusia, oleh kita? Karena yang memiliki hikmat ciptaan Tuhan ya hanya manusia. Nah, kita melihat di sini karena yang pertama, hikmat memberikan tuntunan dalam hidup manusia untuk dapat mengatasi masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kalau kita perhatikan, hikmat adalah cara pandang dan cara hidup yang secara moral benar. Yang ketiga, yaitu hikmat merupakan pola pikir yang sesuai dengan pola pikir Allah. Itulah hikmat. Yang intinya bahwa ketiga hal itu memberikan kita pengetahuan tentang bagaimana dalam mengambil sebuah keputusan itu yang baik dan benar, bukan sesuai dengan keinginan kita, tetapi sesuai dengan pola pikir Tuhan. Nah, saudaraku, dari pengertian tentang hikmat ini, ternyata menjadi orang yang berhikmat itu tidak mudah, sulit, butuh perjuangan, butuh usaha. Tidak bisa orang serta-merta, ujuk-ujuk mendadak menjadi berhikmat, tidak bisa. Itu membutuhkan proses, membutuhkan perjalanan. Nah, kita melihat di sini karena untuk menjadi orang yang berhikmat ada standar
moralitas dan spiritualitas, yaitu standarnya bukan kebenaran menurut pengertian kita yang terbatas. Bahkan pengertian kita itu bisa salah karena pertimbangannya mungkin egois, pertimbangannya itu tidak objektif tetapi subjektif. Nah, kalau kita berbicara tentang hikmat, kita belajar dari Amsal yang tidak lain, kita imani, kita kenal, kita yakini bahwa penulis kitab Amsal ini adalah Salomo. Sebagian besar ditulis oleh Salomo. Mungkin ada bagian hal-hal tertentu sedikit yang bukan ditulis oleh Salomo. Tetapi terlepas karangan siapapun kitab Salomo ini, kita mengimani bahwa kitab Amsal ini, maksud saya, yang ditulis oleh Salomo atau yang lainnya ini memberikan hikmat kepada kita semua. Nah, saudaraku, apa hikmat yang Tuhan berikan melalui kitab Amsal, melalui Raja Salomo ini? Kalau kita perhatikan dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai dengan 26, pada waktu itu Salomo memberikan keputusan berdasarkan hikmat Tuhan. Dalam perikop 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai dengan 26 bercerita tentang 2 orang wanita sundal. Maaf, kata sundal itu mungkin istilah sekarang tidak mengenakkan, yaitu wanita pelacur. Nah, terlepas dari itu, siapapun wanita ini, yang ada 2 orang datang pada Raja Salomo memohon petunjuk, memohon keadilan. Karena 2 orang perempuan ini, 2 orang wanita ini baru saja melahirkan. Dua-duanya baru saja melahirkan. Hanya saja anak dari salah satu ini ada yang meninggal. Nah, ketika anak ini meninggal menjadi rebutan dari 2 perempuan tersebut, sehingga mereka kemudian datang kepada Raja Salomo meminta untuk diberikan keadilan, diberikan keputusan. Nah, apa yang terjadi ketika wanita atau perempuan yang pertama ini mengaku-ngaku, itulah anakku, bukan anak dia. Kemudian yang satunya juga mengatakan, itu anak saya, yang mati itu anaknya dia. Nah, disinilah kemudian Raja Salomo memohon hikmat Tuhan ketika terus terjadi diskusi, dialog, percakapan untuk mencari hikmat Tuhan. Nah, salah satu perempuan itu yang pertama mengatakan, biarlah kalau begitu daripada untuk rebutan, anak ini penggal saja kepalanya, dibagi 2. Dan kemudian perempuan yang kedua ini mengatakan, jangan tuanku, jangan dipenggal, kasihan anak ini. Daripada dipenggal, biarlah anak ini berikan saja kepada dia. Yaitu perempuan yang mengatakan supaya anak ini dipenggal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena hikmat yang datang dari Tuhan, pengetahuan yang datang dari Tuhan, Salomo mampu memutuskan masalah itu dengan hikmat Tuhan, dengan objektif. Ia tahu memiliki kepekaan yang dari Tuhan. Berarti ibu yang memiliki bayi ini bukanlah orang atau wanita yang mengizinkan bayi itu dipenggal kepalanya, dibagi 2. Tetapi wanita yang mengalah, perempuan yang mau menyerahkan anaknya itu kepada perempuan lain. Nah, saudaraku, disinilah kita boleh belajar tentang hikmat. Bahwa hikmat itu datangnya dari Tuhan.
Hikmat dalam bahasa Ibrani Perjanjian Lama itu hukmah, artinya takut akan Tuhan. Jadi Raja Salomo tidak sembarangan dalam mengambil keputusan. Ia melibatkan, mengikut sertakan Tuhan, sehingga diberi hikmat untuk memutuskan dengan adil, dengan baik. Maka bayi itu diberikan kepada wanita yang merelakan daripada anak itu untuk rebutan atau harus dipenggal, diberikan saja kepada wanita itu. Dan Salomo memberikan kepada wanita yang mengalah itu. Nah, saudaraku, kita melihat, belajar sebagai anak-anak Tuhan juga hidup di dalam hikmat Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang yang sungguh berkenan kepada Tuhan. Kita perhatikan pada ayat yang ke-7 dari Amsal 1 tadi mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Mari kita terus belajar dari didikan Tuhan, dari setiap firman yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita dalami, bahkan yang kita dalami firman Tuhan itu setiap hari, supaya tidak hanya istilahnya itu mampir, masuk dari telinga kanan, keluar telinga kiri, masuk telinga yang satu, keluar satunya lagi, tetapi kita resapi, kita hayati, kita renungkan, kita pikirkan dengan logika akal kita pertimbangkan dengan hati kita, dengan iman kita. Sehingga setiap kita akan mengeluarkan kata-kata tidak menyakiti hati orang lain. Setiap kali kita mengatakan atau mengambil keputusan, kita tidak salah langkah. Tuhan memberkati kita dengan hikmat-Nya untuk menjadi anak-anak Tuhan yang semakin berhikmat. Amin. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami dalam setiap kami akan mengucapkan bertutur kata, setiap kali kami akan mengambil keputusan, kami melibatkan Tuhan, supaya kami diberi hikmat Tuhan, tidak salah dalam bertutur, di dalam mengucapkan, tidak salah dalam kami berbuat sesuatu, melakukan sesuatu, supaya nama Tuhan sendiri yang dipermuliakan. Karena hikmat datangnya bukan dari kami, karena kami manusia terbatas dan bahkan cenderung egois, mau menangnya sendiri. Tetapi hikmat datangnya dari Tuhan yang memberikan dampak damai, sejahtera, kebaikan bagi semua orang. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus untuk hikmat yang boleh kami terima pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat beraktivitas menjalani kehidupan di tahun baru ini. Biarlah segala sesuatunya menjadi semakin baru di dalam berkat penyertaan Tuhan. Amin.